Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang akar dan tumbuhan. Nama saya Ilham Septian Syam. Saya dari Bandung. Saya asal dari Bandung. Rumah saya sedang di Petiku. Sini saya akan menjelaskan tentang akar dan tumbuhan, fungsi dan pengertian dan fungsinya. Akar adalah bagian bawah yang sumbu tumbuhan dan biasanya berkembang di bawah permukaan tanah dan tidak memiliki organ-organ tanaman seperti daun, bunga, dan buah. Pada dikotil, akar lembaga harus tumbuh sehingga membentuk akar tunggal yang monokotil. Akan lembaga mati kemudian pada pakaian batang dan tumbuhan sehingga membentuk akar tunggal pada monokotil. Lembaga mati kemudian pada pangkal batang akan tumbuh akar-akar yang memiliki ukuran hampir sama sehingga membentuk akar serabut. Fungsi akar yang pertama memperkuat berdirinya tumbuhan, yang kedua untuk menyerap air dan zat-zat yang terlarut di dalam air tadi dari dalam tanah, yang ketiga mengangkut air dan zat-zat makanan tadi ke bagian lain dari tumbuhan, yang keempat terkadang sebagian tempat menimbunan cabang makanan. Pengertian dan fungsi. Berdasarkan asal usulnya, akar dibagi menjadi dua, yaitu akar primer dan akar serabut. Perkembangan dari ujung embrio yang terbatas itu akar primer. Terus akar serabut berkembang dari jaringan akar dewasa atau dari bagian lain tumbuhan seperti batang dan daun. Sifat-sifat akar. Bagian tumbuhan yang umumnya terdapat di dalam tanah. Terus yang kedua, arah tumbuh yang ke pusat bumi atau menuju ke air. Tidak berbeku maupun berluas sehingga tidak mendukung tumbuh hanya daun. Tumbuh terus dan ujungnya kan. Terus ada morfologi bagian akar, leher akar, yang rangkaian akar, yang bagian yang berhubungan langsung dengan batang. Ujung akar, bagian akar yang paling muda terdiri atas jaringan-jaringan yang masih mengadakan pertumbuhan. Batang akar, bagian akar yang terdapat di antara leher akar dan ujungnya. Cabang-cabang akar, bagian akar yang keluar dari akar pokoknya dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Serabut akar, cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Serabut akar atau bulu akar, bagian akar yang sesungguhnya hanyalah penonjolan sel-sel kulit luar akar yang berfungsi menyerap air. Tudung akar, bagian akar yang terletak paling ujung terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda. Lalu ada biomorfologi. Menurut perkembangannya maka dibedakan dua jenis sistem pemakarannya, yaitu sistem akar tunggal dan sistem akar serabut. Sistem akar tunggal jika akar lembaga terus bertumbuh menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga tersebut menyebut akar tunggal. Sistem akar ini bisa dapat pada tumbuhan biji belah atau tumbuhan biji telanjang. Perlu diingat, sistem akar tunggal hanya ditemukan pada tanaman yang berkembang biak secara generatif atau melalui misi. Lalu ada
Sistem akar serabut. Sistem akar serabut ini dinamakan jika akar lembaga dan perkembangan lanjutannya mati atau kemudian pertumbuhannya disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang karena berbentuk seperti serabut, maka akar ini disebut akar serabut. Nah, itu penjelasannya. Lalu ada lagi morfologi melihat percabangan dan bentuknya. Akar tunggang dapat dibedakan menjadi dua, akar tunggang yang sedikit bercabang dan akar tunggang yang bercabang. Dan biasanya cabang ini hanya berbentuk serabut-serabut yang halus. Akar tunggang ini seringkali berhubungan dengan fungsinya sebagai tempat penimbunan cadangan makanan, misalnya bentuk tombak. Pangkalnya besar beruncing ke ujung tempat penimbunan secara berfungsi tempat penimbunan cadangan makanan, misalnya akar lombok sama akar wortel. Berbentuk gasing juga ada. Pangkal akar besar berbulat cabang, akar berupa serabut, akar yang hanya dapat pada ujung akar yang sempit beruncing, misalnya akar berkuang. Nah, bengkuang itu kan. Lalu ada bentuknya akar benang. Jika akar tunggang kecil panjang seperti serabut, akar dan sedikit sekali bercabang, misalnya pada kraton gitu. Lalu akar tunggang yang bercabang. Akar tunggang ini tumbuh kurus dan ke bawah, bercabang banyak dan cabangnya dapat bercabang lagi sehingga daerah perakar menjadi luas. Susunan akar ini menjadi terdapat pada pohon yang ditanam dari biji-biji. Lalu ada anatomi. Pada akar muda bisa dilakukan potongan melintang akar melihat bagian dari luar ke dalam. Ada epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stel. Pengertian epidermis ini susunannya sel-selnya rapat dan setebal satu lapis sel. Dinding selnya mudah dilewati. Air bulu akar merupakan modifikasi dari sel epidermis. Akar bertugas menyerap air dan garam-garam mineral terlarut. Bulu akar memperluas permukaan akar. Bulu akar dihasilkan pada daerah muda akar di belakang ujung akar dan pada akar tua mungkin mengkerut atau menghilang. Ada korstek. Korstek terletaknya langsung di bawah epidermis. Sel-selnya tidak tersusun rapat sehingga banyak memiliki ruang antar sel. Sebagian besar dibangun oleh jaringan parenkim. Sel-selnya seringkali berisi butiran-butiran plastik terutama pada bagian akar yang lebih tua. Itu penjelasan dari korteks. Terus ada penjelasan dari endodermis. Nah, endodermis merupakan lapisan pemisah antara korteks dan silinder pusat. Sel-sel endodermis itu membentuk seperti titik-titik, dinamakan titik Kaspari. Pada pertumbuhan selanjutnya penebalan zat gabus sampai pada dinding sel yang menghadap silinder pusat. Bila diamati di bawah mikroskop akan tampak seperti huruf U, disebut sel U, sehingga air tak dapat menuju ke silinder pusat. Nah, akan tetapi tidak semua sel-sel endodermis ini mengalami penebalan sehingga memungkinkan air dapat masuk ke silinder pusat. Sel-selnya tersebut dinamakan sel penerus atau sel peserap. Anatomi silinder pusat dan stel.
Silinder pusat dan stel merupakan bagian terdalam dari akar, terdiri dari berbagai macam jaringan vertikal atau prekambium, merupakan lapisan terluar dari stel. Akar cabang terbentuk dari pertumbuhan vertikal ke arah luar. Lapisan sel-sel berdinding tipis berada persis di belahan dalam endodermis. Akar lateral muncul dari perisikkel pada poin yang berlawanan dengan proteks atau protosilem. Berkas pembuluhan angkut atau pasis terdiri atas xilem dan floem yang tersusun bergantian menurut arah jari-jari. Pada dikotil di antara xilem dan floem terdapat jaringan kambium. Atau emplur. Emplur itu terletak paling dalam atau di antara berkas pembuluhan angkut, terdiri dari jaringan parenkim. Ini ada gambar yang menjelaskan tentang akar dan di mana letaknya. Epidermis di antara korteks, ya, di antara korteks dengan proderma. Oh, itu tuh epidermis, biasanya situ korteks. Oh iya, mungkin untuk gambar ini bisa diamati lah kan, karena sudah jelas. Tadi penjelasannya itu yang di atas tadi, menjelaskan tentang akar ini, dan akar ini digambar untuk mengetahui gimana letaknya yang lebih jelas. Tapi saya kira paham yang di penjelasan tadi kan, epidermis di mana kan, stel di mana, korteks di mana, ya, program di mana, dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.